Halo Sobat Nime, kalian kalau lagi bosen ngapain? Merenung kah? Ngayal, main game, atau nonton bokep? Waduh, maaf, lagi puasa, waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk, Martial Peak. Langsung aja, kita gas! Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Yang Kai sedang dalam masa pemulihan setelah ia bertarung dengan seorang kampret beberapa waktu lalu. Dan tak lama setelahnya muncullah si gadis montok yang datang untuk menjenguk kondisi Yang Kai. Gadis ini datang dan juga meminta maaf atas tindakannya beberapa waktu lalu. Mereka yang berdua-duaan di dalam kamar membuat keduanya terjebak dalam kondisi yang sangat menyenangkan dan melanjutkannya ke dalam butiran-butiran cinta. Suara desahan mereka terdengar hingga keluar kamar yang membuat kepala pelayan ini pun yang ada di luar kamar terkejut dengan suara erangan kucing kawin. Gadis blond yang ada di sana juga ia ingin menjenguk Yang Kai dan ia juga tidak menduga kalau Yang Kai akan dengan si gadis montok. Dan benar saja tak lama setelahnya gadis montok itu pun keluar dari dalam kamar dalam kondisi baju dan rambut yang acak-acakan setelah pertarungan di atas ranjang dengan Yang Kai. Gadis blond ini datang untuk menemui Yang Kai. Ternyata ia memiliki suatu maksud tersembunyi. Ia datang dan meminta bantuan Yang Kai untuk pergi dari tempat ini. Ia dan saudaranya pun mengatakan kalau dirinya tidak dapat pergi dari tempat ini karena kultivasi mereka telah dibatasi oleh gadis pink. Gadis blond ini juga menawarkan kepada Yang Kai berupa harta, tahta, dan juga wanita jika Yang Kai dapat membawa mereka keluar dari tempat ini. Tapi di sini Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya tidak membutuhkan itu semua. Ia juga mengatakan kalau dirinya sama seperti mereka berdua yang merupakan tahanan rumah. Hanya saja akomodasi yang dimiliki Yang Kai ini lebih istimewa daripada mereka berdua. Di sini Yang Kai pun juga menawarkan jika kedua gadis ini ingin berendam, ia tidak keberatan untuk meminjamkan kamar mandinya yang terdapat kolam untuk berendam. Dan benar saja, kedua gadis ini pun pergi menuju tempat untuk berendam, untuk relaksasi tubuh. Di sana, ciwi-ciwi ini pun bergosip dan mengatakan kalau Yang Kai ini sangatlah istimewa, karena ia dapat naik level dengan sangat cepat. Ya, walaupun level kultivasi Yang Kai masih berada di bawah si gadis blond ini. Tapi gadis blond ini juga mengatakan kalau Yang Kai ini sangatlah sempurna, jika saja Yang Kai memiliki latar belakang bangsawan di keluarganya. Sayangnya mereka ini pun tidak tahu kalau Yang Kai merupakan tuan muda dari bangsawan nomor 1. Tak lama setelahnya muncullah si gadis pink. Ia datang dan bertanya kepada Yang Kai kenapa Yang Kai belum menikmati gadis-gadis pelayan yang telah ia berikan kepada dirinya. Dengan malu-malu Yang Kai mengatakan kalau dirinya tidaklah mungkin untuk melahap para pelayan. Gadis pink ini juga bertanya kepada Yang Kai apakah Yang Kai tidak bosan di rumah saja. Mendengar hal itu Yang Kai pun malah heran. Ia kira kalau dirinya merupakan tahanan rumah. Padahal gadis pink ini menganggap Yang Kai sebagai tamu dan membebaskan Yang Kai untuk melakukan apapun yang ia ingin di kota ini. Setelah mendengar itu semua, Yang Kai pun bertanya apakah gadis pink ini tahu tentang roh jahat dan gua iblis. Gadis pink ini mengatakan kalau gua iblis merupakan tempat yang sangat berbahaya dan juga aneh. Karena di tempat itu juga dipenuhi oleh makhluk-makhluk aneh yang disebut sebagai roh jahat. Tapi tempat itu pun berada di dekat wilayah Raja Hantu. Dan jika Yang Kai ingin pergi ke tempat itu, maka ia akan mengutus Bilduo atau si gadis montok untuk menemani Yang Kai menuju tempat itu. Keesokan harinya, mereka semua pun pergi menuju gua iblis. Di dalam perjalanan, gadis pink ini pun memberitahu kalau roh jahat yang ada di tempat itu dapat ditangkap dan juga disuling. Esensi dari roh jahat itu dapat digunakan untuk menaikkan level kultivasi. Bahkan dalam beberapa kasus mereka dapat memberikan teknik bela diri. Mendengar hal itu Yang Kai pun sangat antusias. Dan 3 hari kemudian mereka pun tiba di pintu masuk gua itu. Di sana hanya ada Yang Kai dan si gadis montok karena gadis pink telah pergi ke tempat lain beberapa waktu sebelum mereka tiba di tempat ini. Sebelum Yang Kai masuk ke dalam gua, ia pun memberikan suatu kecupan perpisahan kepada gadis montok. Setelahnya Yang Kai pun masuk ke dalam sana. Di dalam sana Yang Kai pun melihat ada sekelompok murid yang sedang menangkap roh jahat. Di sana juga Yang Kai pun dihampiri oleh seseorang. Pria ini pun yang melihat Yang Kai sepertinya pendatang baru, ia pun memberitahu tentang apa yang ada di dalam sana. Bahkan ia juga memberikan Yang Kai suatu botol khusus yang dapat mengumpulkan esensi roh.
Pria ini pun cukup baik karena ia tahu Yang Kai pertama kali datang ke tempat ini dan tidak tahu apa-apa yang ada di tempat ini. Jadi ia mencoba untuk menuntun Yang Kai. Di sini Yang Kai pun tahu diri, ia menukarkan benda itu dengan botol lainnya yang ia miliki. Dan setelah itu ia pun langsung pergi begitu saja. Dan ternyata isi botol yang diberikan oleh Yang Kai berupa pil-pil penyembuh tingkat surgawi yang bernilai sangat-sangat tinggi. Di dalam sana, Yang Kai pun bertemu dengan roh jahat, tapi Yang Kai pun tidak menduga kalau roh-roh itu ternyata sangat lemah dan tidak seperti yang ia bayangkan. Ia menduga apakah karena ia memiliki truki yang membuat dirinya dapat mengalahkan roh-roh itu dengan sangat mudah. Ia pun berpikir kalau tebakannya itu benar, maka ia akan dapat dengan mudah mengumpulkan esensi roh itu dan naik level dengan sangat cepat. Setelah mendapatkan cukup banyak esensi roh, Yang Kai pun menyerap itu semua dengan menggunakan tengkorak emas miliknya. Yang Kai yang sedang menyerap esensi itu, ia mendengar ada suatu pertarungan di dekatnya. Ia yang kepo, ia pun mencoba untuk mencari tahu sumber suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari pertarungan sekelompok murid dengan roh jahat. Yang Kai yang intip-intip, tiba-tiba ia diserang oleh roh jahat itu yang tiba-tiba saja melesat ke arah dirinya. Dengan sangat cepat, Yang Kai pun lalu merespon dengan cara melepaskan ki miliknya. Dan seketika roh jahat itu pun langsung musnah. Bahkan saat ini esensi roh itu pun langsung masuk ke dalam tubuh Yang Kai tanpa harus menyulingnya terlebih dahulu. Melihat Yang Kai mencuri mangsa mereka, membuat murid-murid ini pun kesal dengan Yang Kai. Tapi Yang Kai pun mengatakan kalau ia tidak berniat untuk mengganggu urusan mereka. Bahkan Yang Kai pun akan mengganti esensi roh ini nantinya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang berbicara. Orang itu pun mengatakan sudah cukup. Dan ternyata suara itu berasal dari gadis ini. Jika kalian ingat di part sebelumnya, gadis ini merupakan salah satu budak milik Yang Kai yang ada di Art Dungeon bersama si gadis rubah. Oke, kita lanjut. Gadis ini pun mengatakan kalau pria yang ada di depannya ini merupakan orang yang telah menyelamatkan nyawanya beberapa waktu lalu. Jadi tak ada suatu alasan bagi mereka untuk berselisih hanya karena masalah kecil. Pria itu pun kini memberitahu kepada Yang Kai untuk berhati-hati dalam menyerap esensi roh. Ia harus menyulingnya terlebih dahulu sebelum menyerapnya mentah-mentah, karena hal itu akan sangat berbahaya untuk dirinya sendiri. Pria ini juga meminta maaf kepada Yang Kai jika sebelumnya ia telah menyinggung perasaan Yang Kai. Dan pria ini pun memiliki nama Chen Yi. Yang Kai yang mendengar hal itu, ia pun paham dan juga berterima kasih karena mereka telah mau memahami situasinya. Di sini Yang Kai pun juga bertanya apa yang dilakukan murid-murid dari sekte iblis di tempat ini. Mendengar hal itu malah membuat mereka bingung. Gadis ini mengatakan kalau tempat ini merupakan tempat berburu yang dimiliki oleh sekte iblis. Dan gadis ini juga bertanya balik tentang apa yang dilakukan Yang Kai di tempat ini. Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya mendengar ada sesuatu yang menarik di tempat ini. Jadi ia datang ke tempat ini untuk bermain-main. Yang Kai juga bertanya kenapa ia bertemu dengan banyak roh jahat yang memiliki warna berbeda-beda. Lalu Chen Yu pun mengatakan kalau semakin dalam mereka berjalan, maka akan semakin kuat roh yang ada di hadapan mereka. Dan setiap warna yang dimiliki oleh roh itu memiliki tingkatan yang berbeda, dari hijau yang terlemah, merah, ungu, hingga hitam yang terkuat. Tapi ada yang spesial, yaitu pakai telur. Waduh. Chen Yi juga memberitahu kepada Yang Kai untuk berhati-hati dan segera kabur jika ia bertemu dengan roh spesial, karena roh itu sangatlah kuat. Melihat Yang Kai bertualang di tempat ini sendirian, Chen Yi pun juga meminta kepada Yang Kai jika ia ingin menjelajahi tempat ini, maka pergilah bersama mereka, dan itu akan lebih aman untuk Yang Kai. Dan tentu saja Yang Kai menerima tawaran itu. Setelah itu mereka pun berjalan bersama-sama. Gadis ini pun kembali bertanya kepada Yang Kai tentang apa tujuan Yang Kai ke tempat ini. Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya mencari sumber kekuatan untuk cepat naik level. Sedangkan yang dicari oleh gadis ini merupakan seorang pembunuh yang merupakan dua orang gadis kembar yang telah banyak mengeksekusi orang-orang dari sekte bebas dan tak terkekang. Waduh, Bang Jack sebut sekte Anu aja ya, biar gampang gitu kan nyebutnya, nggak panjang. Gadis ini mengatakan kalau dua orang gadis kembar itu telah banyak sekali mengeksekusi murid-murid dari sekte Anu dan kabur ke gua ini. Jadi karena sekte iblis dan sekte Anu ini berdekatan, jadi mereka pun meminta untuk membimbing sekte Anu ke dalam gua ini untuk mencari dan menangkap gadis kembar itu.
Lalu gadis ini pun menambahkan kalau master mereka pun juga mengatakan kalau mereka ini tidak perlu berusaha untuk menangkap gadis itu, dan mengatakan kalau tugas mereka cuma membimbing sekte Anu ke tempat ini saja dan membiarkan urusan mereka diselesaikan oleh sekte mereka. Tak lama setelahnya, tiba-tiba Chen Yu pun mengatakan untuk berhenti karena ia merasakan ada sesuatu atau seseorang yang mendekati mereka, tapi ia tidak dapat melihat siapa yang mendekati mereka. Berbeda dengan Chen Yi, di sini Yang Kai pun dapat melihat si kampret yang mencoba mendekati mereka, dan Yang Kai pun bersiap-siap untuk mengeksekusi orang itu. Tapi tiba-tiba orang itu pun berteriak untuk meminta berhenti. Hal itu pun diperkuat dengan teriakan Chen Yi yang meminta Yang Kai untuk berhenti. Dan ternyata orang itu adalah salah satu rekan mereka yang ditugaskan untuk menjadi seorang mata-mata. Pria ini pun melaporkan kalau sekte Anu mengalami suatu kekalahan dalam pertarungan dengan dua orang gadis kembar itu. Bahkan salah satu pentolan dari sekte Anu hampir saja dikebiri oleh gadis kembar itu. Pria ini juga menambahkan, tapi sayangnya gadis kembar itu pun juga terdesak dan harus masuk ke dalam gua lebih dalam lagi. Dan tak lama setelahnya, Yang Kai dan kelompoknya pun datang ke tempat sisa-sisa pertarungan mereka. Di sana, Yang Kai pun melihat para murid dari sekte Anu sedang diobati komcolnya. Dan murid lainnya pun sedang bermain-main dengan seorang gadis budak. Melihat murid sekte iblis datang, membuat murid-murid dari sekte Anu meminta bantuan mereka untuk menghadapi para roh-roh jahat yang ada di sekitaran sini dan memanen esensi roh itu. Karena memang mereka ini satu aliansi pada awalnya, jadi saat ini kedua murid dari sekte iblis dan sekte Anu berburu bersama-sama. Tapi kelicikan pun mulai terlihat ketika jatah esensi roh milik sekte iblis dicomot oleh seorang gadis budak yang dimiliki oleh sekte Anu. Tindakan yang dilakukan oleh budak wanita ini tentu saja membuat murid-murid dari sekte iblis ini geram, karena itu jatah mereka kok dicomot sama murid dari sekte Anu. Tapi murid dari sekte Anu pun mengatakan kalau mereka ini satu kelompok, jadi tidak masalah dong, dan ia akan memberikan jatah miliknya nanti untuk pertarungan selanjutnya. Yang Kai yang melihat gadis-gadis budak itu, ia pun bingung kenapa para wanita itu tidak menyaring esensi roh itu terlebih dahulu sebelum menyerapnya. Lalu Chen Yi pun mengatakan kalau mereka hanyalah budak enak-enak, jadi mereka tidak peduli dengan efek buruk kepada tubuh mereka. Para wanita itu pun juga telah dicuci otaknya, jadi mereka pun tidak dapat berpikir rasional. Tak lama setelahnya, mereka pun tahu-tahu disergap oleh sekelompok roh jahat yang jumlahnya sangat banyak. Karena kalah jumlah, Chen Yi pun meminta mereka semua untuk segera kabur dari tempat ini. Yang Kai yang mencoba melarikan diri dari kejaran para roh jahat, ia pun kembali bertemu dengan kelompok murid yang pertama kali ia temui di pintu masuk gua. Pria ini pun mengatakan kalau mereka sama seperti Yang Kai yang dikejar-kejar oleh roh jahat, dan dengan bantuan dua orang gadis kembar yang ada di atas sana, mereka pun dapat bertahan sampai ke tempat ini. Dan ternyata pria ini bernama Tao yang berasal dari sekte instrumen. Mendengar nama itu, Yang Kai pun baru tahu kalau bocah itu ternyata berasal dari sekte instrumen, sekte ajaib yang menghasilkan artefak-artefak tingkat tinggi di daratan. Yang Kai pun bertanya kepada Tao tentang situasi yang ada di tempat ini kepada dirinya. Tapi sayangnya Tao pun tidak tahu banyak tentang hal ini. Tao juga menyarankan kepada Yang Kai lebih baik Yang Kai bertanya tentang hal ini kepada dua orang gadis kembar yang ada di atas sana, karena dua orang itulah yang telah menyelamatkan mereka sampai ke tempat ini. Mendengar hal itu, Yang Kai pun berencana untuk menemui dua gadis kembar itu dan bertanya bagaimana caranya agar dapat keluar dari tempat ini. Tapi kedua orang ini pun meminta Yang Kai untuk berhati-hati karena dua orang gadis kembar itu cukup kuat dan juga brutal. Yang Kai mendengar hal itu, ia mengatakan santuy-santuy saja. Ia akan mencoba berbicara kepada gadis kembar itu dan meminta agar gadis kembar itu berada di pihak mereka, agar mereka dapat keluar dari tempat ini. Yang Kai yang melompat ke arah dua gadis kembar itu, ia masih tidak tahu siapa gadis kembar itu. Yang Kai yang sudah di hadapan gadis kembar itu, ia lalu mencoba menyapanya dengan ramah. Tapi ternyata gadis kembar itu tahu siapa pria yang menghampiri mereka. Mereka tahu kalau pria itu adalah Yang Kai. Setelah melihat dari dekat, akhirnya Yang Kai pun tahu siapa gadis-gadis itu. Mereka berdua adalah Jiao Er dan Mai Er. Jika kalian ingat di awal-awal episode, kedua gadis kembar ini pernah muncul. Dan Mai adalah gadis pertama yang bukit bobanya diremas oleh Yang Kai. Waduh. Oke, lanjut.
Jiao Er pun di sini bertanya kepada Yang Kai kenapa Yang Kai datang ke tempat ini bersama sekte Anu, sekte yang mengejar mereka. Jiao Er pun di sini juga tidak percaya dengan Yang Kai karena Yang Kai datang bersama sekte Anu dan berarti Yang Kai ini adalah musuh mereka. Ya, walaupun mereka ini saling kenal sebelumnya. Di sini Yang Kai pun menyanggahnya, ia datang ke tempat ini tidak bersama dengan sekte Anu dan ia mulai menjelaskan situasinya kepada Jiao Er. Yang Kai juga bertanya tentang bagaimana caranya agar dapat keluar dari tempat ini. Yang Kai juga mengajak mereka untuk bergabung dengan dirinya untuk dapat keluar dari tempat ini. Tapi Jiao Er pun menolaknya, ia tidak ingin pergi untuk saat ini karena saat ini ki miliknya telah habis dan ia harus memulihkannya terlebih dahulu. Yang Kai mendengar hal itu, ia mengatakan kalau itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi saat ini ia pun mengeluarkan suatu pil KB miliknya dan langsung mencelupkannya ke mulut gadis pink ini. Tak hanya si kakak, kini Yang Kai pun juga melakukan hal yang sama kepada adiknya, yaitu Mai. Merasakan jari jemarimu diemut oleh seorang gadis cantik tentu saja hal yang sangat luar biasa. Jari aja mantap kan, apalagi kalau si Anu. Aduh. Oke, lanjut. Kini kedua gadis pink ini pun melakukan kultivasi untuk menyerap pil itu. Setelahnya Yang Kai pun membawa kedua gadis pink itu pergi bersama dirinya. Melihat Yang Kai datang membawa dua orang gadis pink itu membuat Chen Yu langsung menyapanya dengan sangat sopan dan juga ramah. Kini Yang Kai pun baru bertanya tentang apa yang terjadi di bawah sana. Gadis pink ini pun mengatakan kalau mereka bertarung dengan para roh. Tapi seketika saat mereka tiba di tempat ini, para roh itu pun mulai bertindak aneh dan juga semakin kuat. Dan ia menduga kalau titik yang ada di bawah sana merupakan sumber energi dari roh itu. Tak lama setelahnya muncullah sekelompok orang dari bawah sana. Melihat ada murid dari sekte iblis, pria tua ini pun bertanya tentang apakah bocah itu tahu tentang apa ini semua. Chen Yi mengatakan kalau benda yang ada di bawah sana itu merupakan sumber energi yang membuat roh-roh jahat itu semakin kuat. Semakin lama roh-roh jahat di tempat itu, maka akan semakin kuat roh-roh itu hingga sangatlah sulit untuk dilawan nantinya. Pak tua ini pun paham tentang apa situasinya. Ia juga mengatakan kalau sudah terlambat jika ingin kabur dari tempat ini. Karena di luar sana sudah banyak berkumpul roh-roh jahat. Dan di bawah mereka juga roh-roh jahat itu sepertinya telah selesai dalam menyerap energi itu. Dan satu-satunya cara agar dapat bertahan dari tempat ini dengan cara mengalahkan para roh-roh jahat itu. Pak tua ini juga menawarkan suatu perjanjian kalau ia akan membantu para bocah-bocah itu untuk bertarung melawan para roh jahat. Tapi sebagai gantinya ia meminta sumber energi yang ada di bawah sana untuk dirinya. Yang Kai yang mendengar ada sumber energi spesial di tempat ini, tentu saja ia sangat tertarik dengan benda itu. Tak lama setelahnya, para roh-roh jahat itu pun sudah selesai dalam menyerap energi jahat. Dan saat ini mereka mulai naik ke atas guncang. Melihat para roh jahat mulai naik, para murid-murid ini pun mulai saling bekerja sama untuk bertarung satu sama lain untuk melindungi diri dari roh jahat itu, termasuk Yang Kai di dalamnya. Di sini Yang Kai pun masih cukup mudah untuk menghadapi para roh jahat itu, dan ia juga memberikan suatu botol kepada Mai agar Mai dapat mengumpulkan esensi jahat itu. Tapi sayangnya jumlah roh jahat ini terlalu banyak yang memaksa Tao dan kelompoknya mulai menggunakan artefak yang mereka miliki. Di sini Yang Kai pun cukup kewalahan dengan banyaknya roh-roh jahat itu. Terlebih ia melihat dua orang gadis pink ini sepertinya semakin terdesak. Di sini Yang Kai pun menggunakan truki miliknya untuk melindungi kedua gadis pink itu. Dan benar saja roh jahat itu tidak menyerang gadis pink itu. Tapi para roh-roh jahat itu mulai mengalihkan perhatian mereka kepada murid-murid dari sekte iblis. Dan tentu saja perbuatan Yang Kai ini mendapatkan protes dari Chen Yi. Untuk menebus kesalahannya, di sini Yang Kai pun melepaskan truki miliknya dalam bentuk barrier yang akan melindungi mereka semua. Apa yang dilakukan oleh Yang Kai ini membuat Pak tua ini pun merasa iri dan meminta agar Yang Kai melebarkan barrier untuk menyelamatkan dirinya juga. Tapi di sini pun Yang Kai menolaknya. Ia mengatakan kalau ki yang sudah dimilikinya telah habis dan ia harus memulihkannya terlebih dahulu. Selama kelompok Yang Kai santuy-santuy sambil ngopi sembari ngudut, kelompok Pak tua kampret ini masih sibuk untuk bertarung. Melihat kelompok Yang Kai yang santuy-santuy tentu saja membuatnya geram. Ia meminta agar si kampret dari sekte Anu cepat-cepat mengorbankan budak wanitanya jika ia ingin selamat, karena ia membutuhkan tubuh sebagai tumbal.
Karena tidak memiliki pilihan lain, si kampret dari sekte Anu pun mulai menyerap seluruh energi yang ada di dalam tubuh para budak wanitanya, hingga tubuh itu pun menjadi kering kerontang. Lalu mereka pun membuang jasadnya ke bawah sana. Dan ternyata tubuh yang dikorbankan itu digunakan sebagai wadah dari roh-roh jahat untuk membentuk roh jahat tipe jiwa. Pak tua kampret ini yang busuk hati, ia pun memancing roh jahat tipe jiwa itu untuk mengejar dirinya dan melepaskannya ke arah kelompok Yangkai. Hal ini tentu saja kampret yang memaksa kelompok Yangkai harus melawan roh jahat tipe jiwa yang merupakan roh jahat yang paling kuat. Karena roh jahat itu dapat menembus barrier milik Yangkai, hal itu pun memaksa para murid-murid ini kembali harus bertarung dengan roh jahat itu. Di sini para murid pun mulai bertarung saling bahu-membahu untuk mengalahkan roh jahat itu. Dan di sini pula Yangkai pun bertindak sebagai tanker, sedangkan murid-murid lainnya berperan sebagai support dan juga mech. Yang pada akhirnya mereka pun dapat mengalahkan roh jahat tipe jiwa itu. Roh jahat tipe jiwa memiliki esensi roh yang sangat kuat dan juga murni, yang tentu saja membuat Pak tua kampret ini tertarik untuk memilikinya. Melihat si kampret tua itu datang untuk mencuri miliknya, Yangkai pun tidak tinggal diam. Ia datang mencoba untuk melawan, yang membuat kini ki yang dimiliki Yangkai dan Pak tua itu harus beradu kekuatan. Tapi sayangnya di sini Yangkai pun tidak cukup kuat dan tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki oleh Pak tua kampret itu, yang membuat Yangkai pun harus terhempas. Si kampret ini yang ingin mengambil esensi itu tiba-tiba mendapatkan suatu serangan lainnya yang dilepaskan oleh para murid-murid ini. Mereka semua tidak terima dengan ulah Pak tua kampret itu dan ia mulai menghajar Pak tua kampret itu dengan menggunakan artefak. Mereka semua tidak terima dan tidak sudi esensi roh yang seharusnya milik mereka malah dicolong oleh si kampret tua itu. Namun entah apa yang terjadi kepada Yangkai. Di sini Yangkai pun kembali bangkit dengan aura jahat di sekitaran tubuhnya. Lalu ia juga menyerap semua esensi roh yang ada di sekitarannya, bahkan roh-roh yang belum bangkit sekalipun. Melihat Yangkai yang dapat menyerap itu semua tanpa ada efek buruk, membuat si kampret tua ini sedikit nyiut nyalinya. Di sini Yangkai pun juga meminta seluruh esensi roh yang telah dikumpulkan oleh para murid-murid itu. Jika tidak, ia akan menghajarnya. Setelah mendapatkan botol-botol itu, Yangkai pun malah memberikannya sebagian kepada gadis kembar itu dan sisanya ia serap sendirian. Tak lama setelahnya, dasar jurang tempat esensi roh itu pun mulai bergejolak, yang menandakan akan ada muncul roh jahat dengan jumlah yang sangat banyak. Di sini Yangkai pun langsung membangun barrier ki lagi untuk melindungi kelompoknya. Pak tua kampret ini pun tahu kalau ia tidak akan dapat melawan para roh-roh jahat itu, yang meminta agar Yangkai mengizinkan dirinya untuk berlindung bersamanya di dalam barrier itu. Tapi Yangkai pun mengatakan kalau dirinya menolak hal itu. Yangkai tidak sudi mengizinkan si kampret itu bergabung dengan dirinya. Sikap yang ditunjukkan oleh Yangkai ini membuat si kampret tua ini pun geram dan ingin menghajarnya. Mereka yang saling melepaskan kekuatan hanya menimbulkan suatu efek ledakan ki saja. Tapi ternyata efek benturan energi itu tidak sederhana. Para murid-murid lainnya yang ada di sekitaran pertempuran itu pun harus terhempas dan terjebur ke dalam sungai itu yang ada di dasar jurang, yang membuat mereka pun langsung tewas seketika. Pak tua kampret ini pun tahu kalau ia tidak dapat menghadapi Yangkai karena Yangkai saat ini menggunakan banyak kali esensi roh di tubuhnya. Lalu ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Tapi melihat hal itu, Yangkai pun tidak tinggal diam. Ia mengejar Pak tua itu dan menghajarnya. Pak tua kampret ini yang terkena pukulan Yangkai, ia harus masuk ke dalam jurang yang ada di bawah sana. Tapi ia pun cukup kuat dan cukup cepat juga. Ia dapat keluar dari dalam sungai itu sebelum para roh-roh jahat itu mulai menangkapnya. Tapi saat ia mencoba keluar dari dalam sungai, ia kembali dihajar oleh Yangkai dari atas sana, yang membuatnya kini kembali terbenam ke bawah sana, yang menandakan berakhirnya perlawanan dari Pak tua kampret itu. Tapi masalah Yangkai tidak selesai sampai di sana saja. Kini para roh-roh kembali bangkit untuk menangkap dan mengeksekusi para murid-murid yang ada di dalam barrier milik Yangkai. Di dalam barrier, mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa. Jika mereka keluar dari barrier, mereka pasti akan diincar oleh para roh jahat. Tapi jika mereka bertahan di dalam barrier, mereka sampai kapan dapat bertahan di tempat ini? Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menarik para roh-roh itu. Mereka berputar-putar dan terserap ke dalam suatu cahaya ungu. Yangkai pun tahu kalau ini pasti sesuatu yang tidaklah baik. Ia meminta untuk segera kabur dari tempat ini. Ia tahu pasti ini akan ada sesuatu hal buruk yang akan segera datang.
Saat para murid-murid mencoba melarikan diri, ada sesuatu yang menghalangi mereka. Dan ternyata itu adalah 4 orang ini yang dikenal sebagai 4 monster milik Raja Hantu. 4 orang ini merupakan kultivator di ranah Nation Shoal lapis 7. Orang-orang jelek ini juga bertanya kepada Yang Kai tentang apa yang terjadi di dalam sana. Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya tidaklah tahu tentang apa yang ada di dalam sana. Ia mengatakan kalau dirinya ke tempat ini hanya untuk berburu roh dan mencari pengalaman saja. Para orang tua kampret itu pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yang Kai. Mereka pun langsung mencomot Yang Kai dan membawa Yang Kai ke dalam sana. Dalam sana, orang-orang tua kampret itu bersama Yang Kai melihat sumber cahaya ungu itu kembali. Di sana, si kampret itu pun bertanya kepada Yang Kai, benda apakah itu? Yang Kai pun mengatakan kalau benda itu adalah sumber inti dari sumber mata air roh jahat. Mendengar hal itu, para orang-orang tua kampret ini pun cukup terkejut. Mereka bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Mereka tahu kalau mereka ini tidaklah cukup kuat untuk mengalahkan monster yang akan terlahir dari cahaya itu. Tapi jika mereka menghindari monster itu, mungkin mereka tidak akan dapat menemukan monster itu di masa depan, yang memiliki sumber energi yang sangat luar biasa banyaknya. Karena mereka sudah tahu tentang apa yang mereka hadapi, kini membuat si kampret ini pun melepaskan Yang Kai. Tapi di sini pun Yang Kai tahu kalau jalan kabur sudah tidak ada lagi. Lalu Yang Kai pun mencoba melindungi dirinya dengan menggunakan True Key miliknya. Di tempat lain, para murid-murid pun kembali masuk ke dalam sana untuk mencoba menyelamatkan Yang Kai. Tapi mereka pun terkejut dengan adanya cahaya hijau yang menyilaukan mata. Dan di balik cahaya hijau itu muncullah 2 orang tua kampret yang dalam kondisi terluka parah yang mencoba melarikan diri. Di sini Yang Kai pun masih melapisi tubuhnya dengan True Key miliknya. Tapi ia melihat 2 orang kampret tua itu sudah terkapar di bawah sana. Dan ia tahu pasti ada sesuatu yang sangat kuat yang dapat mengeksekusi master-master di ranah Nation Shoal dengan sangat mudah. Dan benar saja, saat ini ternyata di hadapan Yang Kai ada iblis yang sangat besar. Dan selesailah alur cerita Martial Peak kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.